Halo teman-teman, kembali lagi bersama saya Lisa Damayanti. Dan kali ini aku bikin video tentang tips kuliah jurusan matematika hingga gimana sih akhirnya bisa mendapatkan nilai yang terbaik, yang tentunya nilai A ya. Nah, aku mau cerita dulu. Sebenarnya aku mendapatkan tips ini itu nggak dimulai dari semester 1. Aku berkuliah di jurusan pendidikan matematika selama 4 tahun. Dan sekarang sedang melanjutkan kuliah juga, tapi pindah jurusannya ke matematika murni. Kemudian aku mendapatkan tips ini itu ketika semester akhir, yang dimana aku menjadi kayak mendapatkan nilai yang bagus itu tipsnya seperti ini gitu, yang cocoknya itu seperti ini. Dan itu sebenarnya selama 4 tahun ini gaya untuk belajar untuk biar bisa survive gitu di jurusan aku sendiri ini berubah-berubah gitu. Kayak misalkan waktu pas awal-awal kayak mikirnya cukup kita cukup membaca materi dan kemudian dihafalkan, nanti pas ujian bisa nih kita untuk menjawab soal. Ternyata enggak, akhirnya berubahlah di semester kemudian kayak kayaknya enggak nih, kayaknya lebih baik tipsnya seperti ini nih ketika belajar, atau kayaknya enggak seperti ini ya, dan sebagainya pokoknya. Dan inilah tips dari aku yang akhirnya aku bisa meramu hasil dari 4 tahun aku berkuliah di jurusan pendidikan matematika. Atau ini juga sebenarnya bisa tipsnya tuh untuk yang jurusan matematika atau pendidikan matematika, tapi ini khusus untuk teman-teman yang mengontrak mata kuliah matematika. Nah, yang pertama ini adalah pelajari materi yang ada di buku sumber, kemudian bisa juga dengan tonton video materi di YouTube. Nah, biasanya kan saat awal-awal pertemuan, dosen ini memberitahukan buku referensi apa sih yang dipakai ketika kita belajar. Nah, teman-teman bisa pelajari materi dari buku referensi tersebut. Meskipun awalnya pas dibaca pertama kali pusing, sangat pusing misalkan, kemudian dibaca kedua kalinya tetap pusing, gak apa-apa. Kayak itu sebagai gambaran teman-teman ketika udah lihat kayak materinya akan seperti ini, teorema yang adanya seperti ini. Dan teman-teman bisa lakukan untuk mempelajari materinya itu sebelum kelas, sebelum dosen mengajar gitu di kelas, atau sebelum jadwal teman-teman mendapatkan perkuliahan materi itu. Jadi misalkan jadwalnya itu hari Senin, misalkan teman-teman bisa belajarnya itu mulai dari sebelum hari Senin, atau misalkan hari Minggunya teman-teman buka dulu, ini gambarannya kita bakal belajar apa aja sih. Dan kemudian kenapa sih kita perlu untuk menonton video materi di YouTube? Nah, ini tuh sebenarnya buat jadi pemanasan kita. Kan biasanya kita kalau misalkan cuman membaca buku biasanya kurang paham ya. Dan ketika kita menonton video materinya yang ada di YouTube, kita seenggaknya kayak lebih paham. Kayak sedikitnya kita paham. Video yang ditonton oleh teman-teman di YouTube itu teman-teman bisa pilih teman-teman sukanya video YouTube yang mana. Kemudian untuk tonton video materinya ini teman-teman misalkan kayak bab pertama adalah tentang bilangan bulat misalkan. Nah, teman-teman bisa search di YouTube tentang bilangan bulat, misalkan yang ngejelasin dosen juga, misalkan dosen dari universitas lain. Nah, teman-teman bisa tonton. Sebenarnya materinya itu nggak akan beda jauh banget gitu ya. Jadi teman-teman bisa untuk tonton video yang dimana orang atau dosen atau siapapun mengajarkan materi yang diajarkan yang akan ada saat perkuliahan nanti, saat kebesokannya misalkan di kelas. Kemudian tips selanjutnya adalah pelajari PPT atau catatan saat kuliah. Nah, biasanya ada dosen yang dimana dia mengajar menggunakan PowerPoint. Nah, teman-teman bisa minta ke dosennya, misalkan perwakilan gitu di kelas, untuk Pak, saya mau meminta materi PowerPoint Bapak untuk kami pelajari gitu, bisa. Kemudian catatan kuliah. Nah, ini juga perlu untuk teman-teman mencatat catatan saat kuliah. Dan biasanya ketika dosen menerangkan gitu, biasanya dosen akan memberitahu, kayak ngasih spoiler salah satu soal atau
soal-soal yang sekiranya bakal keluar saat ujian. Dan biasanya ketika dosen membicarakan soal-soal yang bakal keluar saat ujian tuh biasanya mahasiswa tuh lagi meleng gitu, padahal itu yang bakal keluar gitu ketika ujian. Nah, tips yang kedua ini teman-teman bisa lakukan secara rutin juga, sama dengan tips yang pertama, secara rutin. Misalkan setiap minggu teman-teman mempelajari PPT yang dari dosen, catatan kuliah. Kemudian tips selanjutnya adalah kerjakan soal-soal latihan ketika yang teman-teman dapatkan di kelas. Ketika catatan hasil perkuliahan kan biasanya ada soal-soal latihan ya di sana. Kemudian teman-teman bisa juga mengerjakan teorema, mengerjakan pembuktian teorema. Dan ini teman-teman perlu untuk dilakukan latihan secara berulang-ulang. Kayak misalkan seminggu 2 kali atau seminggu sekali teman-teman mengerjakan latihan soal. Gak apa-apa, kayak misalkan kita udah sampai bab 2 nih. Nah, teman-teman perlu untuk latihan soal lagi nih dari bab 1. Dari misalkan catatan kuliah yang ada, teman-teman review lagi, kerjain lagi soal latihannya. Agar kita terbiasa untuk mengerjakan soal. Nah, kemudian tips yang selanjutnya adalah teman-teman bisa nih untuk meminta soal-soal ujian tahun lalu ke cutting, atau biasanya dosen mencantumkan di website gitu untuk kayak gambaran ujian atau kuis yang pernah dosen tersebut bikin saat tahun-tahun sebelumnya, atau teman-teman bisa minta soal dari teman terdekat. Nah, biasanya soal ujian dari tahun-tahun sebelumnya itu akan terkadang ada dosen yang membuat soal untuk kita ini mirip dengan ujian yang pernah dilakukan saat tahun-tahun sebelumnya. Dan kemudian setelah teman-teman mendapatkan soalnya, perlu juga untuk teman-teman kerjain soalnya, latihan juga secara berulang gitu. Ketika teman-teman udah beres nih ngerjain soalnya, udah tahu jawabannya, bisa teman-teman perlu juga untuk latihan lagi soal yang ada gitu. Misalkan mulai lagi, aku ngerjain lagi soal ini. Nah, kemudian selanjutnya adalah ketika mendekati ujian, atau boleh deh dari jauh-jauh hari juga boleh, atau ketika udah ada gambaran, udah dapat materi perkuliahan dari dosen, udah dapat latihan soalnya seperti apa ketika berkuliah, teman-teman bisa juga membuat rangkuman hal-hal yang pentingnya. Dan ini sebenarnya diperlukan ketika teman-teman akan ujian. Kayak kita kan nggak mungkin ya ketika mau ujian kita buka-buka buku yang tebal demi kayak melihat teorema yang perlu kita hafalkan. Nah, teman-teman bisa buat rangkuman hal-hal yang pentingnya. Jadi ini biar gampang kita melihat ketika membaca ulang, ketika ingin memahami, ketika ingin menghafalkan teorema-teorema apa aja sih yang perlu kita hafal gitu, yang biasanya bakal keluar gitu ketika ujian. Dan intinya ketika dalam perkuliahan di jurusan matematika atau pendidikan matematika ini, intinya adalah teman-teman perlu untuk pahami materi, pahami konsep materinya, kemudian perbanyak latihan soal, dan kalau bisa sih hindari untuk belajar sistem kebut semalam. Nah, ini lebih ke perbanyak latihan soal, bagaimana kita membiasakan setiap minggunya, bagaimana kita membiasakan untuk mengerjakan soal. Dan sebenarnya kalau misalkan kita melakukan hal yang seperti itu, kebiasaan seperti itu, teman-teman untuk awalnya, untuk kita memahami, untuk menghafal, kita mendapatkan hafalan dari suatu materi atau suatu konsep itu, kita dapat menghafal lebih mudah itu dari kita memperbanyak latihan soal. Nah, pas awalnya kita nggak mesti untuk menghafal si konsepnya, tapi kita cukup dengan memperbanyak latihan soal. Nanti teman-teman lambat laun akan hafal gitu, akan paham dan hafal dengan materi dan konsep, mau itu teorema juga gitu. Nah, sekian video YouTube aku hari ini, dan terima kasih kepada teman-teman yang sudah menonton video ini, dan mohon maaf dari saya banyak sekali kesalahan, dan terima kasih, sampai jumpa.